acara yang berikutnya, kita buka sesi diskusi. Jikalau ada teman-teman partisipan ya yang hadir di secara offline maupun online ya, yang ingin bertanya saya persilahkan. Boleh dibantu mic-nya, panitia? Ya. Terima kasih atas kesempatannya Bu Moderator yang saya hormati, yang terhormat para narasumber dan rekan-rekan sekalian yang saya kira dengar ya Bu? Jelas Bapak. Ya, rekan-rekan yang saya muliakan. Pak Setia dan Pak Ardan, kalau di DPR ini dari penganggaran sudah ada probity audit. Bapak mohon izin namanya? Saya Rudi. Rudi. Ya. Jadi Bapak tadi menyatakan bahwa ketika ditangkap memang jadi uang negara dikembali. Iya Pak ya, tangkap KPK. Terus saya ingat kepada ini sepertinya belum ada aturannya. Ketika ada temuan di suatu instansi, banyak temuan di suatu instansi, itu pasti akan dikejar terus. Temuan oleh BPK akan dikejar terus oleh inspektorat sampai hutang-hutang temuan mereka dikembalikan. Saya belum pernah melihat peraturan. Apakah ini bagian dari etika audit ya? Temuan itu sampai kapan batasnya dia harus mengembalikan? Kapan APH itu harus masuk? Karena ini kerugian negara. Terus-menerus dikejar, tetapi terus-menerus juga tidak dikembalikan. Apakah ini ada batas waktunya untuk dilarikan ke APH atau ke lembaga piutang negara? Saya kira itu ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jazuli Bu, dari Inspektorat. Jadi yang pertama untuk Pak Ardan ini Pak. Jadi kalau di Inspektorat itu kan memang benar sebagai, kalau kami sih mengartikan sebagai navigator Pak ya, sebagai strategic partner agar tidak terjerumus lah menurut kami seperti itu. Nah tadi Bapak ada isu tipikal yang pemecahan paket Pak itu. Kadang kita diminta di tengah jalan Pak, diminta pendampingan ke tengah jalan. Nah ini bagaimana agar kita tidak dijadikan bumper gitu. Oh udah didampingi kok seperti itu. Nah kok masih ada temuan, nah, itu yang pertama. Terus yang kedua untuk Pak Budi Setia Pak, setiap kali mengikuti Pak, Bapak menyampaikan secara jenaka, tapi di hati teman-teman yang PPK Pak itu nangis Pak. Benar loh Pak, benar itu. Jadi terutama yang masalah yang tadi yang termurah itu. Masih teringat lah Pak, lebih dari 200 juta harus tender. Nah itu tadi yang sempat digaungkan agar cari yang termurah tapi dengan spek teknis yang juga sesuai dengan keinginan dan ada di dokumen pengadaan seperti itu Pak. Nah teknik untuk penyediaan yang dengan tidak tender Pak, itu juga kekhawatiran dari teman-teman dari Pokja. Dari Pokja itu nanti kalau justru malah akan ditunjuk langsung nggak ada persaingan dong. Misalkan seperti itu yang muncul. Kemudian tentang masalah harga termurah tadi Pak, itu dari teman-teman Pokja itu seringkali itu dia membuat secara penilaian secara merit system. Nah ini pembagian tadi Pak Setio tadi izin Pak Deputi, itu tadi kan hanya teknis sama harga. Bagaimana dengan administrasi Pak? Nah teman-teman ini juga pernah ada yang siup dan sebagainya, itu juga teman-teman dari Pokja. Saya berharap sih Pokja ada yang hadir atau ada yang ikut Zoom, nanti bisa bertanya tentang bagaimana agar penentuan HPS itu juga tidak mengesampingkan tadi ada yang pihak ke 4, 5, sampai 9 tadi Pak. Agar bisa misalnya untuk prinsipal saja, wah ini hanya prinsipal aja yang punya. Nah kalau hanya prinsipal aja berarti kan tidak ada persaingan itu menurut kami seperti itu. Nah yang ketiga Pak, dari Pak Deputi ini Pak, yang bayar langsung tadi Pak.
Ini mungkin teman-teman juga bisa, tapi bagaimana dengan proses pembayarannya yang mensyaratkan harus ada ini dan sebagainya. Jadi menurut kami, kalau seandainya ini nanti bisa diterapkan di semua institusi atau di kementerian dan KL, saya berharap ini tidak hanya untuk pengadaan saja, Pak, tapi juga administrasi keuangan juga harus ikut. Perencanaan juga harus ikut. Jangan sampai nanti misalkan tidak perlu SIUP, tapi tadi dari perorangan ada NPWP-nya di UMKM, rata-rata tidak punya SIUP, Pak. Meskipun SIUP sekarang kalau yang untuk CV juga ada 5 juta itu kan, agar bisa dibayar, Pak, oleh bendahara. Karena bendahara juga memensyaratkan seperti ini, aturannya seperti ini. Nah itu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan dulu kesempatan kepada narasumber ya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Rudi dan Bapak Jajuli. Saya persilahkan kepada Bapak Ardan. Terima kasih Pak Rudi. Kalau batas sih barangkali kita merefernya pertama karena ini temuan audit ya. BPK barangkali. Ini BPK yang punya hak atau kewenangan untuk memutuskan mau dihapus atau seperti apa, itu BPK yang putusin. Tapi kalau kita selaku pihak yang diaudit dan ada pihak yang memang harus mengembalikan, ya kita harus nagih terus tuh. Bisa kita minta supaya dicicil gitu ya. Tentunya dengan persetujuan BPK juga ini bisa dicicil. Kalau nggak bisa mentok-mentok ya dilimpahkan ke kantor piutang negara. Jadi itu barangkali penyelesaian dari pengembalian kerugian keuangan negara itu. Namun memang tidak ada batas akhir ya Pak? Nggak ada. Tahu saya sih nggak ada ya. BPK aja kalau misalnya sudah tidak punya kemampuan lagi ya ajukan BPK supaya diputuskan untuk di close gitu ya case-nya. Karena yang namanya temuan audit itu tercatat terus di di entitas yang melakukan auditnya. Ada yang namanya tracking system, temuannya apa, case-nya gimana, nilainya berapa, itu sementara belum ditindaklanjuti itu terus terbuka. Dan kalau misalnya itu bisa-bisa nanti BPK-nya nyerahkan ke aparat penegak hukum. Seperti itu, Pak Rudi ya. Pak Jazuli, aduh ini kalau pemecahan paket Pak, saya kembalikan ke lagunya Bapaknya nih, Pak Irtama. Semangatnya kan kita memberikan pemecahan ya secara inovatif barangkali. Tapi tetap harus dalam koridor aturan. Kalau misalnya ada diskresi ya kita harus pastikan dulu ini diskresinya siapa gitu. Karena jangan sampai ada perbedaan penafsiran ya Pak ya antara di sini gitu dengan pihak yang melakukan pendisiplinan atau penegakan hukum itu yang perlu. Artinya kalau misalnya tentunya dengan izin pimpinannya kalau konteksnya DPR barangkali dengan izin Pak Sekjen barangkali Pak ya atau barangkali kewenangannya sudah dilimpahkan ke Pak Irtama ya kerjasama dengan aparat penegak hukum ya, untuk melihat meminta legal opinion ujungnya gitu. Agak sedikit sini barangkali bisa dengan BPKP, mungkin ada perspektif lain. Yang paling dekat dengan beliau, Pak ini aturan Bapak kan begini gitu ya. Ini ada case begini, ya konsultasikan. Kira-kira seperti itu Pak dari saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ardan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Setio untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama terkait pemaketan ya Pak. Tolong dibaca dengan benar. Yang dilarang itu memecah paket dengan tujuan menghindari lelang. Jadi dipecah tapi lelang itu boleh.
kalau dipecah untuk mendorong kompetisi, dipecah untuk memberi kesempatan usaha kecil, itu malah wajib, Pak. Lah kadang teman-teman tuh waktu training pas saya jelasin pemaketan dia keluar ke WC. Jadi dilarang memecah paket, titik, udah gitu. Padahal belum titik, tahu masih koma dengan tujuan menghindari lelang. Di bawahnya ada ketentuan, dilarang menyatukan paket yang menghambat kompetisi, menghambat kesempatan usaha kecil. Itu nggak boleh, Pak. Karena ada kasus, Bu, modusnya itu menyatukan supaya malaknya, kalau disatukan nilainya gede kan, kalau dipecah-pecah susah malaknya, gitu katanya gitu. Itu nggak boleh malahan gitu. Jadi dilihat penyatuan paket atau pemecahan paket itu harusnya ini lebih efektif, lebih efisien dipecah atau digabung. Kalau saya sekarang LKPP mendorong konsolidasi, Pak. Karena saya prihatin, Pak Ardan. Data saya itu jumlah paketnya itu kadang nggak logis di satu Pemda. Pokjanya mati berdiri itu. Karena jumlah paketnya itu kecil gitu. Tender sih, Pak. Tapi itu kan boros biaya tender, Pak. Honor pokja, ini tetap ini gitu kan. Terus boros metre tahu, gitu loh. Kenapa sih lu harus mecah-mecah gitu loh. Kita dorong konsolidasi disatukan, nanti pakai kontrak payung, baru nanti kontrak pemesanan. Ternyata hasilnya kaget loh. Turun 50% harganya. Gitu loh. Dan benar-benar UKM yang kita dan UKM-nya itu benar-benar level 1, Pak, bukan makelar. Gitu loh. Jadi kalau Anda bikin paket gado-gado, tahu kan gado-gado, Pak? Saladnya orang Jawa kan gitu kan. Lah gue bingung bikin paket kok kursi dicampur dengan meja operasi. Ini rumah sakit nih, Pak. Dan yang itu dia pasti makelar. Nggak ada pabrik kursi memprodusenin meja operasi kan. Udah begitu digabung dengan gunting operasi. Nah, akhirnya yang ikut makelar semua tuh di alat kesehatan itu. Yang saya tangkepin sampai gue bosan sidang. Karena lu marketingnya terlalu gado-gado, Pak. Satu paket isinya 100 item barang. Mana ada satupun perusahaan yang produksi 100 barang. Makanya kita dorong lelangnya itemes. Sekali lelang, silahkan peserta nawar gunting saja boleh, nawar kursi saja boleh, nawar meja saja boleh. Nanti sekali lelang pemenangnya 100. Ongkos tendernya, Pak, 1, Pak. Enggak 100, Pak. Tetap 1 ongkosnya. Harganya murah karena penyedianya benar-benar spesialis kursi, spesialis meja operasi. Terus nggak perlu tender tiap tahun kalau itu rutin. Cleaning service, Pak, tender melulu tuh tiap tahun. Udah begitu tendernya gagal, Pak, di bulan Januari itu. Pokjanya, karena lebih syaratnya tadi siap tadi gitu kan. Tendernya gagal. Januari sampai Maret ngutang dulu kan, suruh kerja dulu kan, sapamnya kan. Nah, terus datang ke LKPP nanya, Pak ini solusinya apa? Udah terlanjur kerja, Pak, gitu. Minta diskresi, Pak, katanya gitu. Bego lu. Kalau sekali sih masih saya toleran, Pak. Ini tahun kedua begitu lagi. Lo kok ngelebihin keledai sih? Terjerumus di lubang yang sama gitu loh. Kenapa sih enggak bikin tadi tender masuk kontrak payung 5 tahun sekalian, Pak. Tender memanage orang. Sapam, sopir. Supaya Bapak enggak tiap tahun tender kontrak payung, Pak. Terus memanage orang, tidak boleh ganti orang tuh. Siapa? Perusahaan tenaga pengerah tenaga. Enggak boleh ganti orang loh. Lu manage orang yang ada gitu. Begitu diganti tiap pemenangnya ganti kan, sapamnya kan. Bingung tuh anggota DPR. Lu siapa? Ganti ternyata. Nah, supaya menghindari itu, Pak, tadi dikonsolidasi tender 5 tahun. Nggak perlu izin multi-use. Kontrak payung, Pak.
Selesai, harganya murah. Apa si Sapam tadi tidurnya nyenyak, nggak tiap tahun diganti. Terus saya ingatkan nih Pak, para PPK ini pada dolim bahwa SBM itu Pak, itu minimum. Artinya apa? UMP itu kan upah minimum. Kurang nggak boleh Anda gaji Sapam itu. Mati susah loh nanti loh. Ditagih di akhirat loh nanti loh. Dolim tuh gaji outsourcing di bawah UMP Pak. Itu cleaning service. Bayar di bawah UMP. WC-nya nggak pernah bau wangi. Murah mau wangi Pak, kata gitu. Jadi tolonglah. Taati aturan, jangan dolimin orang. Boleh lebih Pak dari UMP. Dan boleh naik gaji. Tuh, sopirnya KPK tuh Bu, di atasnya UMP jauh. Bisa. Waktu itu temuan BPK saya jelasin. Tolong dong, singkatan UMP itu apa? Upah minimum. Kalau minimum tuh kurang nggak boleh, lebih boleh. Baru sadar dia, oh benar juga. Ternyata kualifikasinya beda dengan sopir DPR. Dia harus punya sertifikat Tinton Suprapto. Nggak hanya Suman Simce kayak mak-mak rempong itu kalau mau belok kanan yang tahu dia sama Allah doang kan gitu kan. Sopir bajai Bu, saya bingung, lu sen kanan kenapa belok kiri gitu. Nah, ternyata SIM-nya nembak gitu loh. Beda kalau pakai SIM-nya Tinton Suprapto tadi, caranya beda. Sopir saya itu punya sertifikat Tinton Suprapto, beda Bu. Jauh sekali beda. Cara nyopirnya, beda sekali. Ya, bayarannya mahal Bu. Murah mau selamat nggak ada Pak gitu. itu satu terkait Pak. Kemudian tadi Pak, yang tadi Pak, tolong deh. Ini presiden marah nih Pak. Pak Dan, presiden itu sampai ngomong ke LKPP gini. Pak Setio, itu ASN saya itu gimana ya? Terus Pak Presiden nanya gini, bendahara itu eselon berapa ya? Nah saya bingung. Saya nggak jawab Pak. Saya penasaran, Bapak nanya itu kenapa? Nah Pepres saya nggak laku sama bendahara gitu. Jadi presiden sama bendahara tinggian mana? Kata gitu. Jadi di Pepres saya tuh Pak, baca-baca dong. Persyaratan penyedia itu bukan siut. Tuh. Bapak kalau ngaudit kan harus sesuaikan aturan kan? Jangan biasanya, jangan katanya, kemarin begitu kok, gitu. Nggak laku di persidangan Pak. Jadi di bunyi Pepres saya itu memenuhi ketentuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin usaha itu macam-macam sesuai bidangnya. Kalau perorangan nggak ada izinnya. Anda beli lukisan ada nggak izin usaha pelukis? Sama penyanyi dangdut tadi loh. Ada nggak izin usaha penyanyi dangdut? Ada nggak? Kagak ada tahu gitu loh. Kenapa Anda minta siut gitu loh. Yang bendaharanya itu lebih tahu. Verifikator Anda itu perlu dipecat tuh gitu. Nah ternyata verifikator ngikuti inspektorat. Nah berarti inspektoratnya yang dipecat gitu. Jadi kan nggak boleh, biasanya katanya tuh nggak boleh berdasarkan ketentuan dong gitu loh. Ketentuannya sudah saya ganti, sekarang bukti kontrak itu Pak, di Pepres itu saya tulis Pak, kalau Anda belanja 10 juta ke bawah cukup bukti pembelian yang di print dari warung Padang sederhana, krek, sobek, kirim, bayar gitu. Lah verifikator masih minta materinya mana, tanda tangan basahnya mana, goblok lu gitu. Akhirnya apa? Semuanya di sini pinjam bendera. Pinjam bendera itu korupsi tahu gitu loh. Presiden bingung. Ini yang salah siapa sih? Udah saya bikin aturan yang enak, gampang, cukup selembar, masih minta segini nih. Udah begitu beli gorengan minta cap. Sampai pedagang gorengan di LKPP gue panggil. Nanti kalau orang LKPP minta cap, itu minyak lu tetesin, tes. Tuh cap tuh, dah.
Sampai sebegitu amat sih bodohnya orang kita itu, Pak. Sudah undang-undang ITE udah keluar, tanda tangan elektronik sudah sah, kan gitu kan. Saya meluncurkan program bela pengadaan, di sini nggak pernah melakukan transaksi lewat toko online. Di sini enggak, alasannya itu nggak diterima bendahara, Pak, gitu. Pak Itama, bendaharanya diganti. Dah, dipecat tuh, dah sekarang. Tuh. Jadi tolong deh, Pak. Biaya pinjam bendera kita, Pak, seluruh Indonesia setahun 10 triliun. Nggak aware. Sekali transaksi kecil, Bu, 11,5% kecil karena sekali transaksi 5 juta. Tapi berapa kali berapa satker seluruh Indonesia? Berapa triliun? Sehingga tukin Anda nggak pernah naik. Kan tukinnya nggak dinaikin karena duitnya nggak ada kan. Padahal sebenarnya bisa kalau kita belanja langsung tadi pertanggungjawaban cukup di print dari Tokopedia, di print dari Bukalapak. Selesai, Pak. Udah begitu masih nanya berita acara serah terimanya mana? Oh, udah di perutnya masing-masing kok. Ditanyain berita acara serah terima apa? Goblok lu, saya bilang. Nggak pernah baca tuh ketentuannya. Ada di PLM 12 tuh, Pak. Saya bikin tuh. Presiden sampai bingung, Pak. Maunya apa sih ASN saya itu, gitu loh. Maunya mementingkan administrasi yang sudah saya ganti malah pada nipu, bohong, korupsi kan gitu kan. Tolong deh Pak Ijen, ini karena kemarin saya udah ketemu auditor BPK seluruh Indonesia, Pak. Saya diundang. Awas lu, Pak, kalau nggak temuan gitu. Yang ngomong siup kalau nggak temuan, awas lo buat tagih lo. Auditor BPK tuh. Jadi nanti siap-siap kalau masih siup temuan tuh. Terus yang kedua, tadi Pak, saya udah ngumpulin kasih bejo seluruh Indonesia. Nah, kalau siup tangkap tuh, Pak, gitu. Tapi yang saya minta ditangkap jangan PPK, tolong bendahara gitu. Kalau bendahara disuruh inspektorat, tolong inspektorat yang ditangkap gitu. biar berubah, karena kalau nggak gini nggak berubah, Pak. Nggak akan berubah, karena kalau saya ceramain begini, cuek aja, habis ini masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, kan gitu kan. Saya prihatin, Pak, saya nggak mau uang pemerintah, dan kalau sudah masuk penjara ya tetap negara ngasih makan tadi kan. 18.000 terus korupsi lagi kan, ini korupsi kedua, Pak, gitu. Karena pengadaan di lapas juga siup lagi juga gitu. siup gitu kan. Aduh, sampai presiden bingung, maunya apa sih? Kembali manusia tadi loh. Itu. Makasih, Pak. Ya, tolong cek aturan apa pencairan sudah nggak ada tuh, Pak. Verifikator Anda yang lebih itu. Kalau ngeyel nanti tinggal panggil Kajari Jakarta mana nih? Gitu. Makasih. Ya, bagaimana Pak Jajuli dan Pak Rudi, cukup? Ya. Pak Irjen, ini sepertinya dari tadi disebut-sebut ya sama Bapak saksi ahli. Ini kalau nggak selesai urusannya di dunia, nggak akan bersambung kan Pak ya di akhirat? Ya, Bapak Ibu masih ada pertanyaan dari teman-teman yang join pada Zoom meeting dari Bapak AM Bagus Panjaputra terkait bagaimana mendeteksi red flag penyimpangan pengadaan dan mitigasi resiko dari proses pengadaan. Selanjutnya dari BDKI PAT dari Febrian Windu, apakah data silk dari perusahaan dan juga pengurus dinilai sebagai syarat untuk penilaian teknis dalam pengadaan? Saya persilakan kepada Pak Ardan untuk menjawab terlebih dahulu. Saya mengikuti juga ya proses bagaimana Pak Setio ini bikin aturan pengadaan. Ya. Jadi prosesnya itu betul-betul seksama. Ya. Jadi apa yang dituangkan di situ udah hasil pemikiran yang sangat mendalam, ya, dan dibahas lintas kementerian sebetulnya. Semua keahlian mereview, memastikan bahwa itu proper gitu ya. Nah, jadi kalau mau lihat red flag sebetulnya ya benchmarknya aturan itu aja gitu.
Kalau ada aturan itu yang sedikit disimpangi begitu, coba ditelusuri lebih lanjut. Nah, jadi ya mitigasinya itu pun sudah udah implisit ada di dalam aturan sebetulnya. Secara general barangkali seperti itu, Pak. Jadi kalau mau lebih spesifik memang harus melihat pada case-nya masing-masing karena ini spesifik gitu. Barangkali itu singkatnya. Ya, terima kasih Pak Ardan. Selanjutnya Bapak Setio. Jadi gini Pak, sebenarnya dilihat dari hasil sebenarnya kalau sudah terjadi ya, hasilnya itu harganya wajar enggak? Kalau gelar kasus korupsi nih Pak, tadi penyedianya level berapa? Kalau level pihak ketiga korupsi dah. Jadi saya langsung ngelihat itu kalau ada kasus KPK gelar kasus itu, ini korupsi Pak. Kok cepet amat? Nah itu penyedianya saya selalu tanya, penyedianya siapa nih? Level berapa? Nah, korupsi. Terus dari situ langsung saya tarik tadi persyaratan. Pasti Pokjanya menambah persyaratan yang diskriminatif. Mengakibatkan produsen nggak bisa nawar. Kenapa siup dilarang Pak? Karena produsen nggak ada siup Pak. Kenapa produsen nggak pernah nawar langsung ke Anda? Karena kepentok siup. Izinnya produsen itu bukan siup. Izin industri produsen itu. Kalau internet itu ISP izinnya, bukan siup. Kalau hotel di Arab Saudi, enggak perlu izin apapun, izinnya di Arab Saudi sana. Saya dampingi pesawat presiden, Pak. Gagal 3 kali tendernya. Sebelum saya masuk, saya tapi ngelus dada begitu saya masuk. Penyebab gagalnya apa? Siup. Lu goblok, lu beli pesawat tuh minta siup loh. Boeing sama Airbus tuh waktu unwasing udah nanya, siup tuh binatang apa? Katanya gitu. Di berita acara unwasing. Terus Pokjanya dengan konyolnya, dan karena dia bintang 1 Pak, pokoknya itu, kalau enggak usah nawar. Lah Boeing dikitu nih nggak nawar beneran, gitu. Nggak nawar beneran Pak. 3 kali dibuka pengumuman nggak ada yang nawar. Oh, dia nggak punya siup. Akhirnya saya datang, saya minta diganti Pokjanya, saya rubah tuh siup. Nggak perlu siup, nggak perlu NPWP, wong itu perusahaan asing kok. Selesai, dapat pesawatnya. Jadi, itu. Jadi dilihat tuh penyedianya itu sopo, levelnya siapa, berdasarkan market sounding tadi loh. Selesai. Jadi nggak ada masalah itu tadi. Biasanya tadi mitigasi, jadi lihat aja kalau sudah. Kemudian yang kedua, saya menemukan rumus nih, Pak Dan. Jadi dari 5.000 kasus yang saya tangani, Pak, biasanya kan kalau sekarang korupsi kalau tunjuk langsung tuh bunuh diri, Pak. Biasanya tender. Tapi tenderan. Tender yang diatur, nah sekarang ini saya kebetulan juga di KPPU, jadi ahli di KPPU, Pak Kodrat juga. Kalau ada tender di atas 100 miliar, terjadi 531. 531. Itu rumus. Jadi pasti nanti inspektorat harus investigasi itu kalau 531, Pak. Jadi kalau di atas 100 kan PGU, Pak. Pasti prakualifikasi. Aneh, hanya di Indonesia itu terjadi. Sekelas Adikarya, PP, gugur kualifikasi. Padahal dia bangkotan lelang. Ternyata dia sengaja menggugurkan diri. Karena jatah yang menang tuh paket ini bukan saya, Pak. Gitu. Jadi aneh. Kontraktor di Indonesia jumlahnya ribuan. Kenapa yang lulus cuma 5? Aneh, Ben Ajay. Jadi nggak pernah lebih dari 10, Pak.
5, 6, 5, 6, 5, 6 gitu. Kemudian yang lulus PQ kan diundang masukin penawaran, Pak. Sangat aneh, kok cuma 3 yang masukin. Yang 2 sengaja nggak masukin. Tadi yang menang bukan saya, jatahnya Pak Ani. Kemudian dari 3 tadi, yang lulus 1, 2 gugur administrasi. Bangkotan lelang sekelas karya itu nyeken penawaran kebalik, Pak. Jadi surat penawarannya tuh kertas putih. Saya nggak nyalain Pokja. Loh Pak, kan nggak ada surat penawaran. Gugur kan Pak? Administrasi kan? Oh, nggak ada surat penawaran kertas putih ya. Begitu saya periksa, lu balik ya? Bapak kok tahu? Sekelas lu sudah ISO, sudah go public, nyeken kebalik. Aneh lu saya bilang. Proyek 600 miliar nyeken kebalik lu. Wah, logis lu. Iya Pak, ini bukan jatahnya saya Pak. Daripada gua pusing, saya scan aja kebalik Pak. Gitu. Yang 1 gugur teknis Pak. Karya juga Pak, gugur teknis. Gugur teknis. Apa coba? Waktu pelaksanaannya kelebihan sehari. Gila kan? Jadi dia jelas tuh di dalam dokumen tender untuk konstruksi kan, waktu pelaksanaan maksimum 600 hari. Dia salah ketik Pak, 601 hari gitu. Pojanya nggak salah, kelebihan 1 hari kok gugur. Kalau saya menemukan begitu, batalin tendernya. Harus batalin, diulang. Nggak logis itu loh, saya bilang. Dan rata-rata proyek konstruksi yang ditangkap KPK itu 531 semua Bu. Beda dengan Korea. Kalau di Korea Bu, sekali tender 1 paket yang nawar lebih dari 100. Arisan susah. Arisan susah. Ongkosnya terlalu mahal. Kalau di Indonesia 5, 3, 5, 3 gitu. Dan saya prihatin ini. Ini juga mempengaruhi Pak. Tidak ada satupun karya yang di blacklist. Akhirnya dia ketangkep 5 kali di KPK. Sampai saya bosan sidang. Kamu lagi. Iya Pak, ketangkep lagi Pak. Gitu katanya. Jadi sidang di TV kata, gue bingung. Lo kan udah divonis kemarin. Iya Pak, saya ketangkep lagi Pak. Saya marah sama KPK. Kenapa kamu nggak satuin? Itu. Kan kalau 1 orang berbuat lebih dari 1 dia harus digabung kan? Ini enggak. Alasan KPK, Pak, ini belum lengkap kemarin. Ya udah, ditungguin. Setelah menjalankan masa hukuman yang pertama, Pak, keluar dari penjara, ditunggu KPK di depan, masuk lagi lo. Gitu. Lu ndolem lu KPK, saya bilang. Itu terjadi siapa tuh? Mantan Sekjen Kemenlu, Pak. Itu 2 kali dimasukin APH tuh. Aku nggak rela, Pak, itu kan secara waktu kuliah kan nggak boleh begitu, saya bilang. Harusnya digabung, cari hukuman tertinggi kan gitu loh. Ini enggak. Siapa tuh sudah di impiannya, wah bebas gua, ini depan ada KPK, masa lagi loh, gitu. Di sidang lagi. Aduh, Pak, nanti kalau nimpa Anda gimana, gitu loh. Untuk karma loh, nanti saya bilang. Jadi, oh Pak, dia vonisnya terlalu ringan, Pak. Ya saya masukin lagi, itu katanya, dicicil, gitu. Ya nggak tahu saya, kalau itu saya belum ada. Jadi dicicil, Bu. Nah, ini yang kondisi ini ya mestinya nggak boleh lah seperti itu, gitu loh, anunya. Itu Pak, mungkin yang tadi perlu saya koreksi tadi ya, gitu. Mungkin, makasih. Ya, terima kasih Pak Setio atas jawabannya. Bapak Ibu, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung waktu ya. Saya melihat memang masih ada beberapa pertanyaan di Zoom meeting, namun waktulah yang membatasi kita semua, kita masih memiliki agenda yang lainnya. Adapun closing statement yang dapat saya sampaikan pada hari ini, tujuan pengadaan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun sistem nego diizinkan, tapi hanya untuk mencapai output yang maksimal, bukanlah biaya yang minimal. Tindak permasalahan pengadaan barang dan jasa ini cakupannya luas. Sudah kita dengarkan dari semua narasumber yang menyampaikan.
yakni terkait permasalahan kerjasama. Dan kadangkala sebagai manusia kita terlalu ego hanya untuk memenuhi kebutuhan perut, instansi, atau beberapa pihak agar menjadi bahagia semata. Namun kita lupa bahwa pertanggungjawaban akhirnya tidak hanya di dunia, tapi ada juga di dunia lainnya, yaitu di akhirat. Semoga kita semua yang berperan dalam pembelian barang dan pengadaan jasa berperan penting dan sangat tahu bahwa pembelian yang paling terbaik tadi disampaikan oleh Pak Setio adalah dari pihak pertama. Masa sih Bapak Ibu kita mau kalah dengan pelaku UMKM yang selalu ingin beli dari first hand atau supplier pertama. Kita yang sudah berpendidikan tinggi masa mau kalah dengan mereka-mereka yang mungkin dari segi pendidikan jauh daripada kita, sehingga ini akan memberikan dampak negatif terhadap negara kita, bahkan hanya akan menurunkan CPI negara Indonesia. Kalau kita melihat negara-negara maju lainnya, CPI-nya makin tinggi. Dan tidak ada istilah uang adalah pelicin investasi. Adapun pantun untuk menutup perjumpaan kita hari ini, baik secara offline maupun online. Jalan-jalan ke pasar turi, jangan lupa beli kebaya. Sekian acara hari ini, sampai bertemu di kesempatan lainnya. Demikian acara Seminar Nasional hari ini dengan tema pencegahan permasalahan pengadaan barang dan jasa. Saya Indri Arfi Julanisa selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.